Bab 1762. Suara tua itu berkata, aku adalah pemimpin gereja ini. Ajaran ini? Jadi, Anda juga dari Istana Xiandan? Ya, tapi Istana Xiandan ada di negeri dongeng, dan semua orang di dunia ini disebut sekte Xiandan. Saya adalah pemimpin sekte. Xiandan tidak jahat. Lin Tian berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa namamu. Aku akan membiarkan gadis itu pergi. Lepaskan. Saya tidak menangkapnya, hanya membawanya untuk menyembuhkan, atau mengirimnya kembali ke negeri dongeng. Apakah ada masalah? Ramuan ini tidak jahat di sana. Biarkan dia pergi. Lindy, apakah kamu tidak mengerti? Saya mencoba menyelamatkannya. Ramuan itu tidak jahat, tetapi Lin Tian berkata, kalian semua dikendalikan oleh satu orang, pikir aku tidak tahu? Dan Yang Abadi mengakui, ya, kita semua berada di bawah kendali orang dewasa, dan mereka juga menyuruh kami menunggumu di sini. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak berbicara omong kosong. Dia terbang ke udara. Di awan, pria itu menghilang ke dalam bayangan. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Lindy, aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan kembali ke negeri dongeng. Selamat tinggal. Pihak lain selesai berkata, menghilang sepenuhnya, dan bola hitam kecil meragukan cara, kakak laki-laki tertua, Istana Xiandan ini, dari mana datangnya? Pernah menjadi istana alkimia pertama di negeri dongeng, tapi tanpa diduga, mereka juga jatuh. Alis Lin Tian berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan wanita itu. Dan wanita ini? Putri seorang teman lama, bernama Lan Xuan, saya dulu tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu, dan saya juga seorang murid di sana. Pada saat yang sama, saya menyelamatkan ayahnya. Kemudian, ayahnya bertunangan dengannya dengan saya, tetapi saya tidak bermaksud begitu, jadi saya pergi. Saya hanya tidak mengharapkan itu. Lin Tian mengatakan ini dan berseru. Bola hitam kecil bercanda, bos, aku tidak menyangka gadis Lan Xuan ini takut mati dan membantumu menghentikan serangan itu. Lucu. Lin Tian sedang tidak mood saat ini. Dia menatap putih pada bola hitam kecil itu, dan bola hitam kecil itu berkata dengan canggung, aku tidak bermaksud begitu. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, tidak peduli apa, cepat atau lambat, aku akan membangunkan mereka satu persatu dan tidak membiarkan mereka dikendalikan. Bola hitam kecil itu setuju, ya, bosnya benar. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Kemana? Teruslah mencari bagian itu. Lin Tian tahu bahwa puing-puing itu masih berada di area ke-9, dan dia merasakannya. Bola hitam kecil tidak mengerti, fragmen. Bukankah itu pergi ke pemimpin mereka? Itu masalahnya, tetapi saya merasa bahwa mungkin Paus tidak mengambilnya atau karena alasan tertentu, fragmen itu tetap berada di distrik ke-9. Bola hitam kecil Oswara, segera dengan langkah-langkah hutan, bersama di gunung salju ini untuk menemukan. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat seorang pria beku di salju. Itu adalah wanita tua itu, yang tampaknya dibekukan di sini karena kemanjuran pilnya. Ketika dia merasakan Lin Tian, dia berkata dengan penuh semangat, Lindy, tolong, bantu aku. Ingin aku menyelamatkanmu. Lindy, selama kamu menabung aku akan mendengarkanmu. Apakah kamu tidak takut pada mereka yang mengendalikanmu di belakangmu? Lin Tian bertanya, dan wanita tua itu berkata, aku tahu kamu pasti punya solusi, bukan? Lin Tian berkata dengan dingin, jika kamu menyerah lebih awal, aku mungkin memaafkan, tapi sekarang, kematian tidak disayangkan. Lindy, aku tidak akan melawanmu. Wanita tua itu sangat sedih, dan Lin Tian tidak lagi mendengarkan pertemuan kebetulannya yang mempesona, tetapi membaca ingatannya, hanya giliran untuk pergi. Wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa, tidak, jangan pergi. Namun, Lin Tian mengabaikannya dan pergi dari sini, membiarkannya tertiup angin dan salju sampai seluruh tubuh tertutup angin dan salju, dan Lin Tian sudah pergi jauh. Bos, kenapa kamu tidak menyelamatkan wanita tua itu? Bola hitam kecil itu tidak mengerti dan bertanya, dan Lin Tian menjelaskan, dia tidak memiliki nilai. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya? Itu benar juga. Tapi Lin Tian berkata, ada sesuatu yang berguna dalam ingatannya. Apa? Di depan, ada tempat di mana pemimpin mereka biasanya berlatih. Saya pikir benda itu harus ada di sana. Lin Tian selesai dan mulai mempercepat. Bola hitam kecil mengejarnya. Setengah jam kemudian, dia tiba di gunung salju. Di puncak gunung salju, Lin Tian melihat sebuah sumur. Kepala sumur tidak tertutup salju, dan ketika salju di dekatnya turun, itu akan berubah menjadi gas dan menghilang. Lihat, bos, sumur ini agak menarik. Bola hitam kecil terkejut, dan Lin Tian berkata, ini sangat menarik. Kalau begitu turun? Pergi. Lin Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia melompat lurus ke bawah, dan bola hitam kecil itu juga melompat masuk. Pada awal musim gugur yang gila, tetapi secara bertahap stabil, dan akhirnya ada koridor, dan di depan gerbang batu. Bola hitam kecil berseru, tanpa diduga seseorang membuat tempat pelatihan seperti itu di gunung ini.
Lin Tian juga harus mengagumi ramuan abadi, dan ketika dia datang ke gerbang batu di depannya, ada kekuatan yang kuat di gerbang batu untuk mencegah orang lain mendekat. Lin Tian membuka reinkarnasi Wan Shen dan langsung menyerap kekuatan satu persatu. Akhirnya, pintu batu terbuka perlahan. Ada banyak rak buku dan lemari di dalamnya, dan beberapa pil berharga ditempatkan pada saat yang sama. Setelah bola hitam kecil masuk, dia melihat sekeliling dengan heran. Bos, ini seperti perpustakaan. Lin Tian melihat-lihat buku-buku itu dan menemukan bahwa semuanya besar dan kecil hal-hal yang terjadi di medan perang kuno. Tampaknya ini adalah tempat di mana Paus mengumpulkan informasi dan menjauhkannya. Bola hitam kecil itu bingung dan bertanya, bagaimana dengan pecahan ini? Lin Tian pergi ke tumpukan rak buku dan mengeluarkan sebuah buku. Ketika buku itu dibuka, ada sepotong skala di sini. Itu adalah fragmen yang dicari Lin Tian. Melihat pecahan itu, bola hitam kecil berkata dengan penuh semangat, lihat apa yang bisa dilakukannya. Ya, saya pikir perlu untuk menyusup ke kesadaran, tetapi mungkin juga berbahaya, jadi saya akan mengatur lingkungan nanti. Iya. Bola hitam kecil mengangguk, dan Lin Tian mengeluarkan gambar setelah mengatur susunan di sekitarnya. Dia membawa bola hitam kecil itu dan berjalan ke dalam gambar, lalu menutup pintu masuk gambar. Dengan cara ini, jika seseorang datang untuk menggantung gambar di dinding ruang pelatihan, dia tidak akan menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Untuk Lin Tian, dia menemukan tempat, lalu duduk, dan berkata kepada bola hitam kecil itu, aku harus sadar sekarang, kamu bisa menunjukkan tubuhku. Bagus. Bola hitam kecil itu mengangguk, dan Lin Tian kemudian memegang potongan-potongan itu, duduk dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, kesadaran Lin Tian meninggalkan tubuhnya, dan seluruh tubuh mati. Adapun bola hitam kecil, dia berkata dengan gelisah, apakah tidak apa-apa bos masuk seperti ini? Namun, memikirkan kekuatan Lin Tian, Xiao Heiqiu segera menjadi tenang, lalu duduk dan menunggu. Tetapi setelah kesadaran Lin Tian memasuki ruang, dia melihat tontonan yang luar biasa. Bab 1763. Di sini, ada gunung hitam, dan pegunungan hitam mengirimkan kekuatan yang kuat, yang dapat membuat jiwa orang lebih kuat. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menemukan bahwa ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh jiwa-jiwa lain di sekitar pegunungan ini. Mengapa gunung-gunung ini begitu mirip dengan roh para dewa Montenegro? Ling Heishan, yang benar-benar dapat meningkatkan jiwa, adalah banyak orang di dunia ilahi. Mereka suka pergi ke sana untuk berlatih, tetapi orang yang berlatih di tempat ini mudah terpengaruh oleh Ling Heishan. Pengaruhnya adalah bahwa jiwa tidak dapat bereinkarnasi, yang berarti bahwa setelah dibudidayakan di tempat ini untuk waktu yang lama, tidak mungkin bagi jiwa untuk memasuki kerajaan hantu lagi dan bereinkarnasi melalui reinkarnasi. Ini berarti bahwa begitu jiwa yang hidup menjadi jiwa yang mati, itu berarti bahwa kerajaan hantu adalah jiwa soliter, mengambang di antara domain hantu, atas belas kasihan orang lain. Tapi rahasia semacam ini, hanya sedikit orang yang tahu, dan pada saat ini Lin Tian melihat ini, bermartabat, sepotong fragmen, begitu banyak Ling Heishan, bukankah ini lebih banyak menghancurkan kekuatan Yuan? Pada saat ini, Lin Tian secara bertahap memiliki perasaan aneh, yaitu mematahkan kekuatan Yuan. Meskipun bisa membuat orang menjadi dewa, itu harus berakhir buruk. Tapi Lin Tian tidak bisa memastikan sampai dia menemukan kekuatan putus terlebih dahulu, jadi Lin Tian terbang keluar dari bagian ini. Melihat pengembalian Lin Tian, bola hitam kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan bos? Apakah ada berita? Apa yang disebut peningkatan jiwa dan peningkatan kultivasi hanyalah ilusi. Lin Tian menghela nafas dengan emosi, dan bola hitam kecil meragukan, ilusi? Ya, untuk sesaat, tapi ini tragedi. Kata Lin Tian, tetapi bola hitam kecil tidak mengerti. Setelah Lin Tian menjelaskan satu persatu, bola hitam kecil menarik napas, itu mengerikan. Tapi banyak orang hanya ingin menjadi kuat, tetapi tidak pernah ingin sengsara setelah kematian. Bola hitam kecil segera menggigil, kekuatan semacam ini, kirim aku untuk tidak menginginkan. Aku juga tidak menginginkannya, tapi aku masih perlu menemukan kekuatan Yuan yang rusak ini. Mungkin itu bisa mengarah ke orang itu. Lin Tianxie tertawa. Bola hitam kecil tahu bahwa Lin Tian sedang berbicara tentang orang-orang besar di belakang orang-orang itu, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya, berjalan keluar dari gambar, dan kemudian melihat sekeliling ruang rahasia dan berkata, pergi. Ketika Lin Tian dan bola hitam kecil muncul kembali, mereka terus bolak-balik di gunung salju sampai akhirnya mereka sampai di luar gudang es. Pintu masuk gudang es tidak terpengaruh oleh kepingan salju di mana-mana, dan masih berdiri di sana, seperti kuburan kuno. Melihat ini, bola hitam kecil berkata dengan penuh semangat, ya, itu saja. Ketika saya masih kecil, saya biasa bermain di luar. Ayo pergi. Mungkin Po Yuan Li yang kamu lihat masih ada di sini. Lin Tian menantikannya saat ini, dan berkat Xiao Heiqiu membawa Lin Tian ke gudang es ini. Gudang es sangat sederhana di mana-mana, hanya beberapa kamar kecil, tidak ada lagi yang tersisa, dan bola hitam kecil ada di sini, dengan terampil berjalan. Akhirnya datang ke tangga dan berkata, itu dia. Apakah kamu melihatnya di sini? Ya, ada begitu banyak sisik pada benda itu, dan kemudian mengapung dengan cahaya putih.
Begitu aku mendekatinya, itu akan memasuki tempat gelap di bawah tangga ini, dan aku selalu ingin turun, akan ada kekuatan untuk menerbangkanku. Lin Tian ragu, lalu berjalan menuruni tangga. Pada saat ini, cahaya putih yang kuat memantulkan seorang pria dan seekor binatang buas. Bola hitam kecil dengan penuh semangat, lihat, seperti sebelumnya, sekali memantul untuk terbang, bahkan tidak menghindari kesempatan. Ini sedikit kuat. Lin Tian menghela nafas dan terus mencoba, tetapi hasilnya sama. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendekati tangga. Bola hitam kecil menghela nafas, tampaknya, hanya bisa melihat, tidak bisa turun. Lin Tian ragu-ragu, itu belum tentu benar. Bos, apa yang bisa kamu lakukan? Saya pikir, jiwa dan tubuh, itu seharusnya baik-baik saja. Ketika Lin Tian selesai, dia mengeluarkan buku hantu dan melepaskan Raja Roh Hitam. Raja Roh Hitam, adalah tubuh jiwa. Begitu menembus ke bawah, Lin Tian dapat melihat situasinya melaluinya. Bola hitam kecil itu berseru, "Bos, kamu benar-benar baik." Tidak apa-apa. Tapi Lin Tian berkata sambil melihat dengan hati-hati, tidak sesederhana itu di sini. Bos, apa yang kamu temukan? Bola hitam kecil segera bingung, dan Lin Tianing dengan cara yang berat, di bawah ini, ada banyak lubang, tetapi juga banyak celah ruang. Celah ruang? Apakah retakan ini terkait dengan orang itu? Saya tidak tahu untuk saat ini. Mari kita lihat. Lin Tian terus membiarkan Raja Roh Hitam berkeliaran di bawah. Akhirnya, Lin Tian melihat pusaran hitam, dan Lin Tian ragu-ragu untuk membiarkan Raja Roh Hitam terus masuk. Tetapi ketika Raja Heiling masuk, dia kehilangan kontak dengan Lin Tian. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening, sialan. Bagaimana kabarmu, bos, kata. Bola hitam kecil itu, kehilangan kontak. Lin Tian terlihat jelek saat ini, dan bola hitam kecil itu terkejut, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku satu-satunya yang ingin mengerti. Lin Tian menjelaskan, dan bola hitam kecil itu terkejut, apakah ini terlalu berbahaya? Sama seperti sebelumnya. Saya akan melukisnya. Kamu akan menontonnya untukku di sini. Selesai mengatakan, Lin Tian mengeluarkan gambar itu, lalu menyembunyikan tubuhnya di gambar. Yuan Shen terbang keluar dari tubuh. Bola hitam kecil itu harus memegang gambar itu dan menunggu di sana diam-diam, sementara Lin Tian bergegas turun ke pusaran hitam. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di ruang gelap, dan ada retakan di seluruh ruang gelap, seperti langit yang retak. Pada saat yang sama, ada banyak hal yang dapat dilihat dari waktu ke waktu. Melihat Lin Tian datang, Raja Heiling buru-buru berkata, "Tuanku. Bagaimana? Apa bedanya?" "Tidak, saya tidak menemukan apa-apa. Aku hanya bisa melihat langit terbelah dari waktu ke waktu, seperti mata." Pangeran Kegelapan menjelaskan. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Aku akan naik dan melihat-lihat." "Anda tunggu." "Iya." Lin Tian membuat lompatan dan bergegas ke tempat-tempat retak itu. Ketika Lin Tian muncul, dia menemukan dirinya berdiri di kehampaan. Di depan Lin Tian, ada sesuatu yang penuh sisik. Benda ini seperti anak babi dengan seluruh tubuh bersenjata, dan sepertinya menyerap sesuatu di bagian itu. Adapun kekosongan, itu adalah penutup transparan. Melalui sampulnya, Lin Tian dapat melihat Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya di luar. Ini. Ketika Lin Tian melihat Roh Kudus, dia menyadari bahwa dia berdiri di langit medan perang kuno. Pada saat ini, medan perang kuno ada di siang hari, terutama di Wanjiecheng, di mana Anda dapat dengan jelas melihat orang-orang itu bergerak. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi cahaya Roh Kudus sangat kuat. Tidak hanya itu, benda seperti babi itu mulai membuka matanya sedikit, dan kemudian melepaskan cahaya putih. Cahaya putih ini membuat seluruh kehampaan bersinar, dan roh-roh di luar mengelilingi satu sama lain, membentuk apa yang disebut penyembahan semua jiwa. Ternyata pemujaan semua roh dibuat oleh orang ini. Setelah Lin Tian akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia menatap benda kecil itu dengan aneh. Benda kecil itu membuka matanya dan melihat seseorang di sini. Dia langsung ketakutan dan mundur selangkah demi selangkah. Dia takut pada orang asing. Bab 1764. Lin Tian menatap benda kecil itu dan bertanya-tanya, "Orang ini, kenapa kamu begitu pemalu?" Tapi Lin Tian masih ingin mencari tahu apa itu dan mengapa sisik di tubuhnya memiliki Ling Heishan, jadi Lin Tian berjalan mendekat dan benda kecil itu menggigil ketakutan. Lin Tian semakin dekat. Pada saat ini, itu dibungkus dengan bola seperti landak, dan semua sisik berada di luar. Pada saat berikutnya, cahaya putih yang kuat terbang keluar dari skala ini dan mengenai Lin Tian. Lin Tian merasakan jiwanya terbakar seketika. Lin Tian segera mundur dan menarik napas. Ini mengerikan. "Tidak, menjauhlah dariku." Suara makhluk kecil itu bergetar untuk memperingatkan Lin Tian, dan Lin Tian bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini?" Hal kecil ini tidak tahu apa-apa. "Entahlah." "Tidak tahu? Saya bangun di sini, setiap hari ketika saya mengantuk, saya tidur, ketika saya lapar, saya menyerap udara di sekitar saya." Hal kecil itu menjelaskan, tetapi Lin Tian bertanya-tanya, "Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa datang ke sini." "Entahlah."
Ini membuat Lintian bertanya-tanya, ada binatang angin suara langit dan bumi di luar, dan ada hal yang aneh, apa yang terjadi? Kamu, bisakah kamu pergi? Hal kecil itu bertanya, dan Lintian menjawab, apakah kamu ingin aku pergi? Ya, aku khawatir. Hal kecil itu menjelaskan, dan Lintian tidak mengerti dan bertanya, apa yang kamu takutkan? Seseorang ingin menangkapku, aku takut. Hal kecil ini tergagap, dan Lintian ragu, tangkapmu? Siapa yang akan menangkapmu? Saya tidak tahu. Hal kecil itu masih mengatakan itu, dan Lintian ragu-ragu, tahukah kamu mengapa kamu dipanggil Po Yuanli? Saya tidak tahu, katanya Lintian melihat benda kecil itu dan berkata, saya tidak tahu. Lalu, haruskah kita keluar dan bermain? Di luar tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan? Jadi Anda tidak kehabisan dan bermain dengan bola hitam kecil sebelumnya? Lintian berencana menggunakan bola hitam kecil untuk menarik perhatiannya. Hal kecil itu segera datang ke roh dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Xiao Hei? Ya, Xiao Hei. Lintian berkata lagi, tetapi hal kecil itu berkata, dia telah ditangkap. Jika saya keluar, saya akan ditangkap. Jangan khawatir, itu ada di luar sana sekarang. Lintian berkata sambil tersenyum setelah dia melihatnya ketagihan, dan benda kecil itu ragu-ragu, kamu tidak menipuku? Tidak. Jadi benda kecil itu, menghilang dari sini, dan Lintian buru-buru pergi dari sini dan kembali ke Raja Hitam dan berkata, pergi. Kemudian Lintian dan Hei Lingwang berjalan keluar dari pusaran hitam, dan benda kecil itu berdiri di tangga, melihat bola hitam kecil di luar dan dengan bersemangat berkata, hitam kecil. Bola hitam kecil, melihat benda kecil ini, juga dengan senang hati berkata, kamu masih di sana. Iya. Hal kecil itu mulai berbicara seperti teman lama, tetapi dia tidak berani bergegas keluar dari daerah itu. Untuk Lintian, dia berdiri di sana dan menatap benda kecil itu sebentar lalu dia berkata kepada bola hitam kecil itu, kamu bertanya, apakah kamu ingin keluar dan bermain? Bola hitam kecil itu ragu-ragu dan berkata kepada makhluk kecil itu, bisakah kamu keluar dan bermain? Aku tidak bisa keluar. Hal kecil itu menjelaskan, dan bola hitam kecil itu tidak mengerti, mengapa? Begitu saya bangun, saya akan terpental kembali. Ketika benda kecil itu selesai, dia mulai bertabrakan dan terpental kembali. Bola hitam kecil itu terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu. Hal kecil itu sangat tertekan, dan bola hitam kecil menatap Lintian, bos, bisakah kamu memikirkan cara? Coba saya lihat. Lintian mulai mempelajari kekuatan pantulan di tangga, dan kemudian berkata, diperkirakan hanya melalui jiwa kita dapat bolak-balik. Ah, bisakah itu hanya keluar dari jiwa? Bola hitam kecil itu ragu-ragu, dan Lintian ragu-ragu untuk melihat benda kecil itu, apakah kamu percaya padaku? Hal kecil itu jelas waspada terhadap Lintian, sementara bola hitam kecil itu berkata kepada makhluk kecil itu, jangan khawatir, itu bosku. Hal kecil yang harus dikatakan kepada Lintian, bagaimana kamu bisa membantuku? Aku akan membuat jimat nanti untuk membuatmu keadaan jiwa dan tubuh, dan kemudian ketika kamu keluar dari sini, kamu dapat memulihkan tubuhmu. Lintian berkata padanya. Meskipun hal-hal kecil tidak tahu dengan baik, mereka secara alami bahagia selama mereka bisa keluar. Bagaimanapun, mereka telah kesepian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat ingin keluar. Jadi benda kecil itu mengangguk, dan Lintian kembali ke tubuh, dan mulai membuat jimat. Sampai beberapa hari kemudian, Lintian memberikan jimat itu kepada benda kecil itu lagi. Hal kecil itu segera menjadi bayangan virtual, dan kemudian terbang keluar darinya. Seperti babi terbang, ia mulai berkeliaran di sekitar sini. Bola hitam kecil seperti melihat seorang teman yang sudah lama tidak dia temui, bermain di sana bersama. Lintian, dengan tangan saling membelakangi, menatap benda kecil itu secara bertahap memulihkan tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini, itu tidak mudah. Setelah beberapa saat, bola hitam kecil mendatangi Lintian dan bertanya, bos, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya ingin tahu kekuatan apa yang dimilikinya dan mengapa semua orang berpikir itu bisa menjadi terobosan. Bola hitam kecil juga ingin tahu, tetapi dia naik untuk bertanya, benda kecil itu tidak tahu apa-apa, hanya tahu bermain. Lintian hanya berkata kepada benda kecil itu, bisakah aku menyentuhmu? Hal kecil sedikit takut, dan bola hitam kecil berkata, jangan khawatir, kakakku tidak akan menyakitimu. Hal kecil ini baru saja tenang dan membiarkan Lintian menyentuhnya, bukan perlawanan sebelumnya. Lintian menyentuh sisik satu persatu, dan akhirnya menyentuh dahi satu sama lain, dan mencoba melihat jiwanya. Melihat bahwa jiwa makhluk kecil ini begitu kuat, Lintian tidak dapat memasukkan segel jiwa ke dalamnya sesuka hati saat ini. Dia hanya bisa menarik kembali tangannya dan menghela nafas, sepertinya kamu tidak sederhana. Hal kecil tidak tahu maksud Lintian, tetapi di sekitar Tia bola hitam kecil, ayo terus bermain. Bola hitam kecil harus bermain dengan benda kecil ini, dan dua hal terakhir saling memanggil sedikit hitam dan sedikit putih. Lintian berkata sambil tersenyum masam, hitam kecil dan putih kecil. Anda benar-benar bisa menyebutkannya. Bola.
Hitam kecil mendatangi Lin Tian dan berkata dengan bangga, "Bos, kami akan mengikutimu nanti." Akankah dia? Lin Tian khawatir tentang hal kecil ini saat ini, dan hal kecil itu datang ke Lin Tian, "Aku akan pergi kemana Xiao Hei pergi." Lin Tian tidak menyangka bola hitam kecil memiliki pesona ini dan kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu akan mengikutiku nanti." "Kemana kita akan pergi sekarang, bos?" Bola hitam kecil itu berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tian tahu bahwa orang-orang itu pasti akan menemukan dirinya sendiri. Jadi Lin Tian berencana untuk menyamarkan si kecil putih. Jadi dia berkata kepada benda kecil itu, "Sisikmu sangat mencolok, bisakah kamu menyimpannya?" "Iya." Saya melihat putih kecil ini mulai memasang sisik di sana, dan saat berikutnya, itu menjadi babi putih. Lin Nai tidak tahu harus berkata apa, tetapi Xiao Hei menghargainya dan berkata, "Kamu sangat keren. Kamu juga tidak buruk." Xiao Bai juga saling menyanjung, tetapi Lin Tian tidak bisa melihatnya lagi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Apa visimu?" Bab 1765. Kedua orang ini tidak peduli apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Lin Tian berjalan di atas salju dengan bola hitam dan babi putih, yang sangat lucu. Terutama ketika kembali ke distrik ke-6, orang-orang Jin Suezong juga berkumpul dan menyaksikan, sementara Duan Jin memandang babi putih itu, dewasa, mengapa babi ini bisa menahan flu yang begitu kuat? "Babi?" Xiao Bai sedikit tidak senang, dan berkata, "Aku bukan babi. Nama saya Xiao Bai." Ketika mereka melihat seekor babi yang berbicara, mereka mulai bertanya-tanya, apakah itu binatang pribadi? Ya, itu pasti binatang abadi, kalau tidak sulit untuk bertahan hidup di sini. Ketika orang-orang bertanya-tanya, Xiao Bai tidak senang, dan kemudian cahaya putih menyala, dan Lin Tian mengerutkan kening, ketika orang-orang itu tiba-tiba menemukan bahwa roh kudus mereka tiba-tiba terbuka. Tidak hanya itu, semua roh berada dalam keadaan tidak enak, sama seperti kekuatan roh yang dilemahkan oleh hutan. Ini membuat semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian menganggap ini menarik dan bertanya kepada si putih kecil, "Bisakah kamu membiarkan kekuatan roh kudus melemah? Itu ada di kepala mereka?" Si putih kecil tidak tahu bagaimana bertanya, tetapi setelah suara Lin Tianen, si putih kecil berkata, "Ya, aku bisa membuat mereka lebih kuat." "Oh, cobalah." Lin Tian ingin tahu bahwa Xiao Bai sedang menatap roh kudus orang-orang itu, dan untuk sesaat kekuatan roh kudus orang-orang ini mulai menjadi lebih kuat. Mereka semua terkejut satu persatu, dan terlebih lagi, mereka bingung dan bertanya kepada Lin Tian, "Tuanku, apa ini? Mengapa roh kudus bisa menjadi lemah dan kuat?" Lin Tian menjelaskan sambil tersenyum, kemampuannya adalah mengendalikan roh kudus. "Apa?" Semua orang terkejut, tetapi Lin Tian tidak berbicara dengan mereka lebih banyak, jadi dia membawa Xiao Bai dan Xiao Hei dan pergi. Dalam perjalanan, Xiao Hei menggoda Xiao Bai, "Aku tidak menyangka kamu bisa mengendalikan roh kudus." "Ya, ini menyenangkan." Putih kecil itu bergumam, sementara si hitam kecil mengaguminya sampai dia keluar dari gurun salju utara. Xiao Hei memandang Lin Tian dan bertanya, "Bos, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Lin Tianben berpikir bahwa orang-orang itu akan datang untuk menemukan diri mereka sendiri. Tanpa diduga, sebulan telah berlalu sejak distrik ke-9 datang ke sini. Tidak ada yang muncul. Ini memungkinkan Lin Tian untuk mengubah strateginya. "Sepertinya aku harus pergi ke negeri dongeng." "Negeri dongeng? Apakah itu menyenangkan?" kata Xiao Hei dengan penuh semangat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, itu hanya menyenangkan." "Apa?" "Negeri dongeng, kekuatannya tidak terikat. Ketika saatnya tiba, akan ada yang lebih kuat dan lebih mengerikan." Tapi Xiao Hei berkata, "Apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, kita tidak takut dipimpin oleh bos." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi. Sekarang." Xiao Hei tercengang, dan Lin Tian menjelaskan, "Tidak, saya harus bertemu beberapa orang terlebih dahulu, dan berurusan dengan urusan dunia." Suara Xiao Hei oh, dan Lin Tian bersama Xiao Hei dan Xiao Bai, bersama-sama untuk menemukan Arus di Kyushu. "Master, apakah kamu akan kembali ke negeri dongeng?" Arus terkejut mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke negeri dongeng. Lin Tian tahu bahwa sesuatu harus dilakukan, jadi dia berkata, "Aku akan pergi ke negeri dongeng untuk menemukan seseorang dan membalas dendam." Arus mengerti dan berkata, "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Di Gunung Dahuang, ada banyak murid gerbang Tianshui dan orang-orang gerbang Tianshui di luar, jadi saya ingin Anda keluar dan memimpinnya." Mendengar Tianshui Men, flu air menghela nafas, 10.000 tahun yang lalu, kupikir itu sudah lama hilang. Denganku, bagaimana bisa hilang? Lin Tian tersenyum pada Arus, dan Arus dengan bersemangat berkata, "Baris itu, aku akan menjelaskannya kepada penguasa negara kita dan pergi bersamamu." Setelah berkat Lin Tianen, Arus pergi untuk menemukan penguasa negara. Ketika Tuhan mendengar bahwa Lin Tian akan pergi dengan Arus, dia segera mengadakan perjamuan kenegaraan dan tinggal di Lin Tian selama 1 malam. Pangeran ke-8 dan putri ke-9 mendengar bahwa Lin Tian akan pergi. Mereka segera pergi mencari Lin Tian. "Dengarkan Pangeran ke-8 dengan hormat, Tuan."
pelajari manajemen dengan baik di masa depan, sehingga mengelola negara dengan baik. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi setelah berkat pangeran ke-8, putri ke-9 berkata dengan muram, aku bilang Shizu, kamu dan Shifu akan pergi, jadi siapa yang akan mengajariku berlatih? Kamu tidak perlu diajari lagi. Jika kamu bekerja keras, cepat atau lambat kamu akan abadi. Mendengar Cheng Xian, 9 putri menghela nafas. Jika kamu ingin menjadi abadi, kamu harus meninggalkan Jiuzhou dan berjalan keluar dari gunung tandus yang besar. Tidak, ada lorong di medan perang kuno. Anda dapat pergi ke sana dan menemukan penguasa keluarga kayu di kota Wanjie. Dia akan membantumu menemukan pintu masuk ke negeri dongeng. 9 putri dengan penuh semangat, benarkah? Jangan berbohong. Putri ke-9 sangat senang, tetapi pada saat ini, Xiao Hei dan Xiao Bai, yang tidak jauh, datang untuk melihat seekor babi jatuh di udara, dan pangeran ke-8 dan putri ke-9 tampak bingung. Xiao Hei bertanya pada Lin Tian, Bos, kapan kamu mulai? Jangan khawatir. Saya memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan di Kyushu. Jangan pergi sampai aku menanganinya. Lin Tian berkata kepadanya, dan Xiao Hei berkata, 9 putri tapi penasaran naik turun, lihat bola hitam, ada seekor babi, dan kemudian aneh bertanya, kakek, kapan kamu menerima dua hal aneh seperti itu? Mereka tidak sederhana. Lin Tianwei berkata sambil tersenyum, dan putri ke-9 bertanya-tanya, benarkah? Seekor babi, sangat kuat. Lin Tian tidak mengatakannya, tetapi Xiao Bai jelas tahu bahwa seseorang mengatakannya, jadi dia mulai bekerja, dan cahaya putih di tubuhnya berkedip. Kekuatan roh putri ke-9 dibuka sendiri, tetapi melemah, yang membuat putri ke-9 takut untuk berkata, ini, ada apa? Itu akan melemahkan kekuatan jiwamu. Ketika mereka mendengar ini, mereka menarik napas satu persatu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, berhenti bermain, kita harus pergi. 9 putri dan 8 putri segera mengirim Lin Tian dan Liu Sui kepada mereka. Lin Tian membawa 2 orang bersamanya. Ketika dia siap untuk pergi, dia menemukan hal aneh di laut. Hanya ada pusaran air besar di wilayah laut ini, dan pusaran air memancarkan gas ajaib. Tuan, ada apa? Sepertinya seseorang tidak ingin aku pergi. Lin Tian tertawa, tetapi harus tidak mengerti, apa maksudmu? Lin Tian berkata ke pusaran air, oke, jangan bersembunyi. Keluar. Pada saat ini, sebuah kapal hitam muncul, dan membuka kabin, yang memancarkan gas ajaib, dan kemudian banyak orang muncul di kapal. Di antara mereka, ada King Aniu dari keluarga King, dan King Aniu ini menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, apakah kamu ingin meninggalkan Kyushu? Lin Tian menatap King Aniu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu aku akan pergi? King Aniu tertawa, seseorang memberitahu kami. Lin Tian menatapnya dan berkata, kamu bukan dari negeri dongeng, kan? Tidak, aku dari kerajaan iblis, dan begitu juga tuan kita. Banteng muda itu bersumpah. Lin Tian ragu, berasal dari kerajaan iblis? Jadi, orang itu, bahkan orang-orang kerajaan iblis pun memiliki kendali. Yang mulia yakin Anda akan pergi, jadi mari kita tunggu di sini untuk mencegat Anda. Banteng muda itu berkata dengan bangga. Arus di satu sisi tidak tahu apa yang mereka katakan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, ada apa? Lin Tian memeriksa urusan Bai Yuandi dan beberapa orang, dan akhirnya berkata, sepertinya pemuda ini juga berada di bawah kendali orang itu, jadi dia menungguku di sini sebelumnya. Arus terkejut dan berkata, bagaimana mereka tahu bahwa wilayah lautnya begitu luas? Kemampuan prediksi pihak lain sangat kuat. Lin Tian berkedip. Bab 1766. Ketika King Aniu mendengar suara Lin Tian, dia berkata dengan bangga, ya, tuanku, Anda pasti akan muncul di daerah terdekat, jadi mari kita tunggu kelinci di sini. Tanpa diduga, kamu benar-benar di sini. Ini, apa? Lin Tian menertawakan Aniu hijau, dan Aniu hijau menunjuk ke sekeliling. Lihat sekeliling. Pada saat ini, ada pilar batu besar di laut, dan pilar batu ini penuh dengan sihir. Arus bertanya-tanya, kapan akan ada pilar ajaib di 4 lautan? Itu juga disiapkan oleh orang-orang ini. Lin Tian menatap pilar ajaib itu dan berkata, sementara King Aniu tersenyum pada Lin Tian, wah, jika aku tahu kamu adalah Lindi, aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi ke Gunung Xuan Iblis pada awalnya. Bisakah kamu menghentikannya? Lin Tian menatap Aniu muda dan bertanya, dan Aniu muda tertawa, Lindi, apakah menurutmu kamu Lindi yang sama? Kalau tidak, sekarang kamu baru saja menggumpal menjadi abadi, tapi kamu hanyalah bintang dan peri. Bagaimana dengan 1 bintang? Seberapa kuat sebuah bintang? Apakah Anda ingin saya mengatakan itu? Niu hijau itu membenci jalan, tetapi Lin Tian melihat pilar sihir itu, tiba-tiba sangat membenciku. Mengapa memulai susunan sihir pengumpulan? King Aniu bercanda, untuk memulai susunan pengumpulan sihir adalah membuat roh jahat di dalamnya lebih kuat, sehingga saya bisa menggunakan sihir. Lin Tian tidak peduli untuk tersenyum, tetapi Niu muda tidak mengerti, bagaimana? Tidak percaya. Saya tidak percaya atau tidak. Tidak peduli berapa banyak roh jahat yang kamu kumpulkan, di mataku, itu sama. Kamu akan mati.
Lin Tian menatap King Aniu dan berkata dengan dingin. Terakhir kali, aku tidak membidikmu merasakan sakitnya, kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum? Lin Tian bertanya, terakhir kali aku tidak mengumpulkan Xiang E, kamu bukan lawanku. Kali ini, kamu pikir kamu adalah lawanku dengan satu susunan? Terakhir kali, karena aku menyegel kekuatannya, tapi sekarang aku tahu kamu adalah Lindi, aku tidak perlu menyegel kekuatannya. Banteng muda itu berkata, dan momentumnya melonjak. Dari peri iblis menjadi peri iblis, dan kultivasi meletus menjadi 9 bintang. Air berdiri di sana, bisa merasakan satu sama lain mengerikan, dan Xiao Bai dan Xiao Hei mengabaikan orang ini, terus bermain di sana. Bagaimana? Apakah Anda takut? Green Aniu menatap Lin Tian dan menertawakannya, tetapi Lin Tian bingung dan bertanya, takut? Katakan padaku, apa yang aku takutkan? Ketika King Aniu melihat Lin Tian dan berani mengabaikannya, dia berkata, Lindi, kamu akan lihat. Saya melihat King Aniu mulai, sangat cepat, kilat, datang ke Lin Tian, dan kemudian telapak tangan keluar. Kemudian telapak tangan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Tian hendak memukul Lin Tian, tetapi Lin Tian menghindar dengan cepat. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, kamu satu-satunya yang ingin berurusan denganku? King Aniu bingung, jadi dia segera berbalik dan menyerang lagi, tetapi dia masih kosong, yang membuatnya marah. Lindi, jangan berpuas diri, tunggu aku memberitahumu kengerianku. Setelah itu, banteng muda itu berdiri di sana dan mulai mengumpulkan ki sihir yang dilepaskan oleh Sur membulatkan pilar sihir, dan kemudian bersiap untuk merapal mantra yang kuat. Siapa yang tahu bahwa tangan Lin Tian terentang, ki sihir di sekitarnya jatuh ke tangan Lin Tian satu persatu, dan kemudian berubah menjadi kristal ki ajaib. Melihat adegan ini, King Aniu berkata dengan marah, kamu, hentikan untukku. Dengan apa? Lin Tian tidak peduli untuk tersenyum, tetapi King Aniu sedang terburu-buru. Terutama, jika tidak ada cukup energi sihir, itu tidak akan berhasil sama sekali. Jadi banteng muda itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya berteriak kepada orang-orang di atas kapal, ayo, serang dia untukku. Orang-orang itu segera menyerang Lin Tian dan bersiap untuk menyerang tangan Lin Tian Xia. Lin Tian segera menggunakan panahan emas untuk menyerang mereka semua. Tak satu pun dari mereka bisa menolak. Semuanya telah terpukul. Beberapa dari mereka telah dipukul puluhan kali dan terluka parah di tempat. Arus itu tertegun, tetapi Lin Tian tersenyum pada banteng muda yang sedang menghindar dan berkata, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Aku ingin bersembunyi. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Bagaimana aku bisa begitu sial, kata banteng. Muda Lin Tian harus berkata, baiklah, ini sudah berakhir. Saya melihat bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya di sekitar banteng muda itu, dan banteng muda itu terkejut, dan kemudian berteriak ke udara, tuanku, tolong aku. Di ruang dan waktu ini, sekelompok ki sihir menabrak area di mana bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya berada. Lin Tian segera menjauh, dan ki ajaib menghantam laut, memercikkan ombak besar. Pada saat ini, pemimpin keluarga Green muncul dan menatap Lin Tian dengan dingin. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, dia tidak cukup baik, tetapi dia terikat oleh dunia yang aneh ini. Pemimpin keluarga Green memandang Lin Tian dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang aku hanya memberimu kesempatan, yaitu menyerah, atau kamu akan menyesalinya. Lin Tian menatap pria sombong itu dan berkata, hanya orang lain yang menyesalinya, tapi aku tidak akan menyesalinya sama sekali. Roh jahat pemimpin keluarga Green segera menyebar, dan matanya merah. Wah, jangan uji kesabaranku. Apa? Pikirkan aku akan takut padamu jika aku membiarkan diriku sedikit galak. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi pemimpin keluarga muda itu sedang marah, dan pikirannya tergerak. Air di bawah laut segera berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagus menggunakan air sebagai pedang. Melihat pemimpin hijau Lin Tianha bersenandung, pukul kamu, itu akan lebih baik. Lin Tian tidak peduli, dan dia dapat dengan mudah menghindarinya. Namun, pedang ini tidak ada. Selama Lin Tian jatuh, mereka akan mengikuti. Oleh karena itu, King Aniu tertawa bahagia, Lindi, aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Tuhan kita. Tapi Lin Tian Xiao berkata, saya hanya berpikir itu menyenangkan. Jangan mencoba untuk berani. Tidak ada gunanya. Kamu bukan saingan utama kami. Melihat kegilaan Lin Tian, banteng muda itu mendengus. Adapun pemimpin keluarga Green, dia bahkan menatap Lin Tian dan berkata, wah, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus surna atau kamu akan ditusuk oleh 10.000 pedang nanti. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Kalau begitu kamu bisa menontonnya. Lin Tian melompat dan menyelam ke dalam air. Setelah tuan muda kehilangan jejak Lin Tian, dia segera berjaga-jaga. Orang ini, dia bahkan bersembunyi di dalam air. King Aniu penasaran untuk bertanya, tuanku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku juga bisa menemukannya di laut. Kata guru hijau, dan pergi untuk merasakan Lin Tian di bawah air.
Tetapi pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba keluar dari air, dan jatuh di belakang Tuan Muda, dan dengan cepat memadamkan api ganda. Jiwa Tuan Muda tidak lemah, dan dia memiliki reaksi yang kuat, terutama ketika dia merasakan krisis di belakangnya, dia segera membuka penutup, dan ketika penutupnya rusak, dia juga mundur ke satu sisi dan menjauhkan 100 langkah dari Lin Tian. Lin Tian harus mengagumi dan tersenyum dan berkata, "Itu bagus, aku bisa menghindari semuanya." Bab 1767. Pemimpin keluarga pemuda berkata pada dirinya sendiri, "Kamu dan aku memiliki kesenjangan besar dalam kekuatan, jadi kamu ingin menyelinap padaku? Itu tidak mungkin." Lin Tian menertawakan Tuan Muda. "Apakah kamu yakin itu tidak mungkin?" "Ya, itu tidak mungkin. Jangan buang energimu." Pemimpin keluarga Green sombong, dan Lin Tian Xie tertawa, "Aku sudah lama tidak pindah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa?" Setelah itu, Lin Tian menambahkan teknik peningkatan cahaya pada dirinya sendiri, dan kemudian kecepatan gerakan Lin Tian melonjak. "Begitu saya turun ke pemimpin keluarga Green, saya akan memiliki tinju abadi batu, dan pemimpin keluarga Green dipukuli." Lin Tian kemudian melakukan pemisahan udara dingin, dan Tuan Muda itu segera retak, dan kemudian darah berceceran. Akhirnya, pemimpin keluarga Green terluka parah, dan Lin Tian akhirnya mengenai panah emas. Pemilik keluarga Green menatap, "Tidak." Tetapi tidak peduli seberapa keras pemimpin keluarga King berjuang untuk kekuatan terakhir, tubuhnya langsung hancur dan dibuang, dan jiwa pemimpin keluarga King berlari keluar dan menatap Lin Tian dengan ngeri. King Anyu ketakutan konyol, dan cara terkejut saat ini, ganas bagus. Xiao Bai dan Xiao Hei sedang mengobrol di sana, seperti menonton drama. Lin Tian mengeluarkan buku hantu dan berkata sambil tersenyum, "Sudah waktunya untuk masuk." Pemimpin keluarga Green ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri kecuali dia terluka parah. Oleh karena itu, Raja Hantu dalam buku Lin Tianwei bergegas keluar dan memukul pemimpin keluarga Green. Kemudian Lin Tian membiarkan pemilik keluarga Green memasuki buku hantu, dan Hijau Anyu tidak memiliki punggung, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Lin Tian dengan ngeri, "Ini bukan yang ingin aku hadapi denganmu. Jangan lihat saya seperti ini. Baru saja, kamu harus berurusan denganku." Lin Tian menertawakan Anyu Hijau, dan Anyu Hijau panik, "Barusan, sekarang." Tapi Lin Tian bukan orang bodoh. Dia menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dia ditahan di buku hantu bersama. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menjarah beberapa kenangan dari jiwa kedua orang ini. Namun, kenangan ini, seperti Kaisar Bai Yuandi, sebagian terhapus, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang bermain trik. Orang ini, itu tidak mudah. Dia bahkan mengendalikan orang-orang di dunia iblis. Lin Tian menghela nafas, menjernihkan pikirannya dan melihat aliran air, pergi. Suara aliran air segera mengikuti langkah hutan untuk menemukan jalan kembali ke gurun yang luas. Namun, setelah kembali ke gurun-gurun yang besar, saya tidak melihat siapapun, tetapi melihat keheningan yang mematikan. "Tuan, dari mana Anda?" "Dari Tian Shuimen?" Lin Tian juga ingin mengetahui keberadaan Nangong Yan, Tian Bing dan Huo Qingqing, jadi Lin Tian mulai merasakan orang-orang bersama mereka. Siapa yang tahu tidak bisa menghubungi, ini membuat Lin Tian mengerutkan alis, sedikit tidak benar. "Ada apa, Tuan?" "Orang-orang itu, bahkan kehilangan kontak dengan saya, seolah-olah mereka terisolasi." Lin Tian menjelaskan, dan harus meragukan, apa yang terjadi pada mereka? Lin Tian pulih. Lagi pula, ketika dia pergi ke Jiuzhou, Tian Shuimen dan orang lain tinggal di Gunung Dahuang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. "Tuan, jika tidak, mari kita pergi ke lingkungan untuk mencari seseorang, dan kemudian kita akan melihatnya." Saluran proposal aliran air. Lin Tianen berkata, "Sudah lama sejak saya pergi. Saya pikir banyak hal telah terjadi." Jadi mereka pergi bersama. Sekitar beberapa hari kemudian, mereka keluar dari laut liar dan pergi ke tanah pegunungan tandus yang besar sampai mereka melihat beberapa orang tidak jauh dari sana. Masa lalu tergesa-gesa. Setelah beberapa penyelidikan, dia berlari ke Lin Tian dan berkata, "Tuan, sepertinya sesuatu benar-benar terjadi." "Ada apa?" Mereka mengatakan bahwa sebulan yang lalu, ada ombak besar di laut liar, yang membanjiri pulau-pulau di mana-mana. Selain itu, orang-orang di laut liar melarikan diri dan terluka parah. Akhirnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya ditemukan di tanah itu. Mendengar ini, Lin Tian terkejut. Lagi pula, di laut liar, Nangong Yan akan sangat berbahaya. Arus kemudian berkata, "Tuan, jangan khawatir. Dikatakan bahwa gelombang orang selamat, tetapi mereka diburu oleh sekelompok orang." "Gelombang orang ini?" "Itu orang-orang di Tian Shuimen, orang-orang yang kamu bawa." "Siapa yang mengejar mereka?" Lin Tian ingin tahu, tetapi saat ini ragu-ragu, mungkin orang-orang dari Kyushu atau di seluruh dunia, karena mereka akan memiliki kekuatan roh, tetapi kekuatan roh, waktu penggunaannya relatif singkat. Lin Tian mengerti dan bertanya, "Apakah kamu tahu di mana mereka berada?" Orang-orang yang lewat ini mengatakan bahwa mereka telah diusir ke hutan batu di Gunung Tandus yang besar dan tidak pernah keluar lagi. "Di mana itu?" "Ini dekat di sini." Arus menjawab, dan Lin Tian berkata, "Pergi, temukan mereka."
Iya. Arus segera memanfaatkan informasi dari penyelidikan, membawa Lintian ke hutan batu. Ada banyak orang yang berpatroli di sekitar hutan batu, seolah-olah untuk mencegah siapapun pergi. Ketika langit hutan dan Arus, serta Xiao Bai dan Xiao Hei, datang, orang-orang itu melotot. Namun, orang-orang ini tidak dapat menggunakan Xianli sesuka hati di Gunung Dahuang. Lagi pula, Gunung Dahuang tidak bisa menggunakan sihir. Itu hanya dapat menggunakan jalan napas, tidak lebih dari Kyushu. Ini berarti bahwa kekuatan pengikatan Gunung Dahuang adalah 100%, yang sama dengan melemahkan semua kekuatan sihir. Begitu orang-orang ini melihat Lintian dan istrinya, mereka dengan sengaja mengeluarkan jalan napas mereka, mencapai puluhan miliar. Puluhan miliar jalan napas, di gunung tandus besar ini, dapat dikatakan sangat kuat, bahkan tak terkalahkan. Tetapi Lintian memiliki 50 miliar secara acak, jadi dia bertanya, orang-orang Tian Shuimen, apakah mereka di dalamnya? Apakah kamu mengatakan kura-kura dengan kepala tertunduk? Seorang pemimpin membenci jalan, dan Lin Tianleng berkata, siapa yang kamu bicarakan? Mereka yang menyebut diri mereka Tian Shuimen, sekelompok kura-kura, hanya akan bersembunyi di dalamnya. Kata pria itu, tetapi begitu suara pria itu jatuh, seluruh pria itu jatuh ke tanah, tidak tahu bagaimana harus mati. Semua orang ketakutan, dan Lin Tianleng berkata, saya akan bertanya lagi apakah orang-orang di Tian Shuimen ada di dalam. Orang-orang ini mulai takut, selangkah demi selangkah mundur, dan air berteriak, tanyakan apa, maukah kamu mengatakannya? Iya, iya. Yang satu tergagap, dan Arus melotot, pimpin jalan. Orang-orang itu takut, dan beberapa berkata, kami tidak bisa masuk, kami hanya bisa tinggal di luar. Mengapa? Arus tidak mengerti untuk menanyakan jalan, dan seseorang yang ketat sang jalan, orang dewasa keluarga kami memerintahkan, tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan masuk. Pimpin jalan. Lin Tian hanya mengucapkan dua kata, dan orang-orang ini melihat Lin Tian seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan, jadi mereka hanya bisa memimpin jalan ke depan. Tetapi secara pribadi, orang-orang ini berbicara satu sama lain, dan salah satu dari mereka berkata, bagaimana sekarang? Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka, dan kemudian menemukan orang dewasa. Jika tidak, orang dewasa tahu bahwa kita akan membawa orang luar masuk dan membunuh kita. Seorang pria tegang. Yang lain berpikir itu masuk akal, jadi satu orang berkata, mari kita tunggu sampai kita bubar dan berlari ke arah yang berbeda. Dia hanya bisa menangkap paling banyak satu, dan yang lain bisa melarikan diri dengan selamat. Ketika orang mendengar ini, mereka menjadi gugup. Lagi pula, satu orang akan tidak beruntung. Bab 1768. Lin Tian melihat sekeliling pada orang-orang ini, dan buku hantu telah dibuka. Raja hantu melewati orang-orang ini, tetapi orang-orang ini ditutup matanya, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lin Tian hanya bisa saling menatap satu persatu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan lihat aku seperti ini, pimpin jalan dengan cepat. Orang-orang berbisik, apa yang dilakukan orang ini pada kita? Saya tidak tahu. Itu melewati dan kemudian menghilang. Sepertinya tidak masalah. Tidak masalah, ayo pergi dulu. Bagus. Pada saat berikutnya, orang-orang ini menyebar kemana-mana, dan Arusnya terkejut, orang-orang ini, seberapa cepat mereka berlari. Xiao Hei bertanya dengan cepat, bos, apakah kamu ingin mengejar? Jangan mengejarku. Saya akan menelepon mereka dan mereka harus kembali. Lin Tian selesai, dan kemudian menggunakan buku hantu untuk berteriak, kembalilah. Kemudian Arus, Xiao Bai dan Xiao Hei, melihat orang-orang berlarian, terbang kembali, dan akhirnya jatuh di depan Lin Tian. Tetapi orang-orang ini menatap satu persatu dan bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa mereka keluar dan kembali di luar kendali. Semuanya, sepertinya kamu tidak jujur. Lin Tian menatap orang-orang ini, dan mereka langsung gugup. Lin Tianxi tersenyum, apakah kamu tidak setuju? Orang-orang ini tidak puas, tetapi jalan napas Lin Tian telah berubah dari 50 miliar menjadi lebih dari 300 miliar. Jalan napas yang kuat ini membuat orang-orang ini takut panik, dan beberapa bahkan memimpin, kita salah, tolong, orang dewasa memiliki banyak. Sejumlah besar orang dewasa? Saya sangat berhati-hati. Lin Tian berkata dengan dingin, dan orang-orang ini takut menangis. Belum memimpin? Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosong orang-orang ini, dan orang-orang ini takut untuk memimpin. Dalam perjalanan, orang-orang ini berbisik secara pribadi, beberapa dari mereka masih berbicara. Siapa orang ini? Mengapa dia begitu mengerikan? Seberapa mengerikan itu? Ketika dia bertemu keluarga kita, dia tidak bisa patuh? Ya, tuanku, itu sangat kuat. Ketika orang-orang ini berbicara, ada sekelompok orang di luar barisan depan. Di antara mereka, seorang pemuda sedang berbaring di kursi goyang, menatap beberapa orang di depan barisan dan tertawa dan berkata, aku bilang 3 orang cantik, tidakkah kamu menyerah? Ketiga orang ini adalah Nangongyan. Mereka tidak bisa menggunakan sihir mereka. Mereka hanya dapat menggunakan jalan napas, tetapi jalan napas. Ketiga wanita ini sangat lemah dan tidak tahu harus berbuat apa.
Adapun pemuda itu, dia menatap senjata ajaib yang sama di tangan ketiga wanita itu. Jika bukan karena senjata ajaib ini, dia akan bergegas masuk lebih awal. Tetapi untuk senjata ajaib ini, dia membentuk lapisan pelindung formasi untuk melindungi mereka, sehingga dia hanya bisa menatap mereka di sini. Nangong Yan kemudian bersenandung, jika bukan karena sihir, aku akan membekukanmu menjadi es. Tianbing juga menolak untuk menunjukkan kelemahan dan mengancam, cepat atau lambat, leluhur kita akan menghancurkanmu. Nenek moyangmu, Lindi. Dia hampir mati sekarang. Pemuda itu tertawa. Nangong Yan memarahi, kamu sudah mati. Kakak laki-lakiku tidak bisa mati. Tianbing setuju, itu benar. Bagaimana kamu bisa tahu keterampilan nenek moyang kita? Tapi pemuda itu tertawa, saya datang dari seluruh dunia dan Kyushu, di mana saya diintimidasi setiap hari. Apakah menurutmu dia bisa baik-baik saja? Nangong Yan dan Tianbing khawatir ketika mereka mendengar ini, tetapi Huo Qingqing sudah dewasa dan stabil. Jangan dengarkan dia, leluhur tua tidak bisa diganggu. Kedua wanita itu ramah, dan kemudian ketiga wanita itu terus menatap pemuda itu, dan pemuda itu memarahi dalam hatinya, sialan, bagaimana ketiga wanita ini bisa begitu sulit untuk dijatuhkan. Pada saat itu, seorang murid melapor kepada pemuda di telinganya, dan pemuda itu berkata dengan gembira, dengarkan kalian bertiga, salah satu dari kalian dari gerbang Tian Shui telah diturunkan oleh kami. Ketiga wanita itu saling memandang, dan kemudian pemuda itu meminta semua orang untuk membawa mereka. Setelah beberapa saat, ludah berlumuran darah dan dikurung di depan ketiga wanita itu. Ketiga gadis itu terkejut, terutama Nangong yang berteriak, pria besar, kamu baik-baik saja. Tianbing juga sedang terburu-buru. Orang besar, bagaimana kabarmu? Dia terluka parah, katanya. Pada saat ini, ludah membuka matanya sedikit dan melihat bahwa ketiga wanita itu sangat bersemangat. Dia bahkan tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Tapi ludah memuntahkan, jelas terluka parah, dan pemuda itu tertawa, betapa beraninya. Nangong Yan berkata dengan marah, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Lalu kalian bertiga, singkirkan senjata ajaib dari susunan ini, dan aku akan membiarkannya pergi. Jika tidak, saya akan membiarkan seseorang memotong tubuhnya sedikit, dan kemudian membiarkan darah mewarnai di sini sedikit. Pemuda ini sangat kejam. Mata Nangong Yan memerah saat mendengarnya. Tianbing marah dan mengancam, berani? Tanpa aku, kita tidak berani. Pria bernama Kunyao berkata dengan bangga, dan kemudian Kunyao berteriak kepada para murid, pakai pisaunya. Iya. Pada saat ini, beberapa orang mengeluarkan pisau tajam, pergi ke tepi kandang ludah itu, dan kemudian menggunakan pisau untuk menusuk ludah ini. Aliran darah, Nangong yang menangis, tetapi juga berteriak, pria besar. Aku baik-baik saja, kamu tunggu. Ruda berkata. Kunwei tertawa, kamu baik-baik saja. Apakah tidak apa-apa? Kata ludah, tentu saja, saya baik-baik saja. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Jangan bermain dengan Yin seperti ini. Aduh, kamu pria yang kasar. Kamu cukup menyeret. Kelompok Yao ini mencibir, dan ludah bersenandung, jika kamu memiliki kemampuan untuk melaporkan identitasmu, aku akan mati nanti, dan kamu harus ingat dengan baik. Saya. Kun Yao. 11 Yanfu, tahukah Anda? Kelompok ini bangga dengan jalannya, dan jalan napas ludah, dan kamu adalah cucu hantu dari rumah Sisian. Apa kabar, kelompok itu tertawa? Apakah Anda takut? Rumah Sisian saya sangat kuat, dan kali ini saya diperintahkan untuk membantu semua orang di Mansio Sisian untuk membersihkan lintian Anda dengan benar. Tapi, ludah tertawa, bersihkan tuanku? Anda bermimpi. Kunyao tertawa, jangan khawatir, aku akan menemuinya ketika aku menjatuhkanmu, tapi aku harap kamu bisa menebusnya sampai saat itu. Ludah sama sekali tidak takut mati, dan kelompok Yao berteriak kepada para murid, beri dia pisau. Iya. Orang-orang ini siap untuk memulai satu demi satu. Siapa tahu bahwa pisau-pisau itu terbang, alih-alih mendayung di atasnya, berteriak satu persatu. Orang-orang terkejut, dan Nangong Yan dan yang lainnya penasaran dengan apa yang terjadi. Pada saat ini, sesosok muncul di kejauhan. Orang-orangku, bagaimana mereka bisa disentuh oleh orang-orang Sisianfu? Mendengar suara itu, burung layang-layang Nangong terkejut dan senang. Terutama Nangong Yan berteriak, kakak. Tianbing berkata dengan penuh semangat, leluhur. Meskipun Qingqing yang terbakar tidak berteriak, dia berkata dengan gembira, aku kembali. Aku akhirnya kembali. Pada saat ini, Kunyao memandang Lintian dan bertanya, apakah kamu Lintian yang telah bertarung melawan rumah Sisian kita? Ya, saya Lintian. Lintian menatap kelompok Yao ini, dan kelompok Yao ini memandang Lintian dengan aneh dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu tunggu untuk mati. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.